Santapan Harian, Rabu, 16 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon kiranya api-Mu terus menyala dalam hati dan hidup kami, sehingga kami mampu memahami serta melakukan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yesaya 44 ayat 1-8. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, "Kepunyaan Tuhan," dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Sahabat Santapan Harian, jika kita bisa mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan, betapa senangnya. Seperti syair lagu dalam Kidung Jemaat 362 baitnya yang pertama, "Aku milikmu, Yesus Tuhanku." Menjadi milik Tuhan berarti kita selalu berada di sisinya. Jika dalam kondisi tidak aman, kita tidak takut. Karena Tuhan selalu sigap untuk meraih dan menggenggam kita di dalam tangannya. Kita dijaga dan dirawatnya, karena kita adalah miliknya yang berharga. Israel yang disebut sebagai keturunan Yakub adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan.
Dia membentuk mereka sejak dalam kandungan. Dia sanggup mengadakan keajaiban dalam karyanya, juga memberkati mereka dengan roh-Nya dan masa depan yang baik. Umat Israel merasakan pemeliharaan Allah sudah terbukti sejak leluhur mereka, hingga dapat berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Menyandang nama Israel berarti menjadi umat milik Tuhan. Allah semesta alam yang menjadi raja dan penebus bagi mereka. Jika umat Israel sudah membuktikannya di antara bangsa-bangsa, siapakah yang kuasanya seperti Allah Israel? Tidak ada. Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah lain yang mampu menyamai kuasanya. Karena itu, meski musuh dan bahaya mengancam, Tuhan berfirman, "Janganlah gentar dan janganlah takut." Dialah gunung batu yang menyertai dan melindungi mereka selamanya. Tuhan inilah yang juga menjadikan kita umat-Nya. Dalam gelombang dan badai kehidupan, Dialah Allah yang berkuasa menaklukkan dahsyatnya ancaman. Dialah Allah yang meraih umat kepunyaannya, memberikan penghiburan dan pertolongan agar kita dapat melewati serta menghadapi tantangan hidup. Kita sungguh aman sebagai milik-Nya. Kita dipegang oleh tangan-Nya hingga kita mampu melewati segala sesuatu. Berjalan dengan kuat dan tangguh, tanpa menjadi gentar dan takut. Berbahagialah, karena kita ini milik-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita adalah kepunyaan Tuhan, Sang Raja dan Penebus. Mari kita berdoa. Engkaulah satu-satunya harapan. Kepadamu Kristus, hati kami bersandar. Engkaulah perisai kami. Saat badai hidup menerpa kami, janji-Mu di dalam kami dan memulihkan jiwa kami. Dengan kekuatan yang Kau berikan, kami akan teguh berdiri di tengah badai sekalipun. Kristus, Engkaulah penopang hidup kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami bersyukur dan berserah. Amin.